Hai, ketemu lagi kita sob. Kemarin udah mobil-mobil anak muda sedan 75 jutaan. Sekarang gantian mobil anak muda yang gede-gede sob. Salah, maksud aneh yang ini. Ini adalah mobil-mobil double cabin yang biasanya dipakai buat off-road dan heavy duty. Sekarang, mobil-mobil ini udah murah sob dan siap diajak buat nongkrong di mall. Nanti ya, kalau udah nggak PSBB. Udah banyak banget yang request, baru sekarang sob kesampean. Maafin aneh ya. Mobil-mobil yang kita bawa ini harganya variatif banget sob. Ada yang murah, ada yang mahal. Tapi kalau teliti milihnya, ente bisa dapat kok yang murah dan tinggal pakai. Oke, langsung aja mainin intronya. Sikat. Yang pertama, ada Ford Ranger tahun 2010. Mobil ini bukan mobilnya Power Ranger sob, tapi Powerpuff Girl. Lah, apaan sih? Mobil ini adalah mobil Americano yang menurut aneh keren sob. Karena bentuknya yang gagah dan keren. Perpaduan antara desain dan merek cocok banget dan menjadi kombinasi yang mantap abis. Lebih nggak sih? Mobil ini adalah generasi keduanya dari Ranger Sob, yang dipasarkan tahun 2009. Generasi ini sebenarnya sudah mengganti mesinnya dengan mesin diesel common rail, tapi cuma ada di varian yang XLT 4x2. Buat 4x4-nya, masih pakai mesin diesel konvensional Sob, jadi aman untuk perawatannya. Kita ke fiturnya dulu Sob, sudah ada rem ABS EBD plus BA, power window, electric mirror, audio double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, dan juga dual SRS airbag. Keren kan? Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode WLAT 2499cc 4 silinder 12 katup SOHC turbo diesel TDI dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 110 horsepower dan torsinya 268 Nm dengan transmisi 5 speed manual dan berpenggerak 4x4. Kelebihannya sob, mesinnya handal, biaya perawatan dan spare partnya murah, spare partnya lebih mudah didapat, suspensinya empuk, setirnya sangat enteng, dan fitur keselamatannya juga lengkap. Dan pastinya, mobil ini adalah mobil dengan populasi yang paling banyak. Tapi kelemahannya, mesinnya nggak terlalu bertenaga sob, kabinnya nggak sempit, dan kualitas material interiornya biasa-biasa aja. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga termurah di tahun 2021 ini ada di sekitar 60-70 jutaan, dan pajaknya 3 jutaan. Nomor 2, ada Mitsubishi L200 Strada tipe GLS tahun 2005. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Mobil ini adalah angkatan pertama untuk nama Strada L200 sob. Di tahun-tahun itu mobil kayak gini gak diminati orang, karena kulturnya emang mobil-mobil ginian tuh dari Amerika, yang jauh dari perkotaan dan di perkebunan. Gak seperti sekarang, yang udah mulai jadi idaman kayak Widodo. Widodo lagi. Karena ternyata keren juga kalau dimodif dan dipakai buat nge-mall. Cocok juga sob buat dijadiin mobil pernikahan. Bisa bayangin gak? Kalau nggak bisa, oke kita bahas fiturnya sob. Sudah ada power window, electric mirror, turbo timer, inclinometer, thermometer, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, fog lamp belakang, jam digital, dan head unit single din. Ngomongin mesin, kodenya adalah 4D56 2477cc 4 silinder SOHC 16 katup turbo intercooler dengan tenaga maksimal bisa mencapai 100 horsepower dan torsinya 245 Nm dengan transmisi 5 speed manual. Kelebihannya sob, desainnya tangguh, ground clearance-nya tinggi, mesinnya buandel kayak bayi gorila. Maintenance-nya mudah karena mirip dengan N300, torsinya lumayan, kemampuan off-road mumpuni, spare part-nya mudah, aman pakai biosolar, dan kabinnya luas di kelasnya. Tapi kelemahannya, desain interiornya biasa banget sob, posisi berkendaranya kurang nyaman, dan agak sempit. Dan juga, cukup sulit untuk menemukan unitnya yang masih rapi. Tapi kalau teman-teman sabar dan pelan-pelan, bisa kok buat dapet yang bagus. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Untuk harga, di tahun 2021 ini ada di sekitar 60-70 jutaan sob. Dan pajaknya 3,5 jutaan. Lanjut sob, nomor 3.
ada mobil dari Jepang, yaitu Isuzu D-Max 3.0. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2003 sob, dan memiliki beberapa varian, single dan double kabin. Mobil ini untuk generasi awalnya terbilang keren banget sob, karena dia sudah menggunakan sistem penggerak tanpa tuas transfer case. Untuk pengaturannya sudah menggunakan tombol pas button yang terletak di tengah dashboard. Gokil gak? Bisa dibilang, ini adalah mobil paling praktis untuk kelas 4x4. Kalau dari bentuk sebenarnya lumayan kok sob, masih bisa buat ente ngapelin calon bini. Dan masih bisa buat bikin percaya calon mertua ente sob, kalau ente adalah orang yang pintar cari mobil, bekas tambang. Ngelantur dah. Kita ke fiturnya sob, sudah ada rem ABS dan EBD, power window, electric mirror, dual SRS airbag, tilt steering, AC dengan pengaturan lengkap, dan audio single din. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode 4J H1T 3000cc, 4 silinder 8 katup, OHV, turbo, intercooler, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 130 horsepower, dan torsinya gokil sob, 302 Nm, dengan transmisi 5 speed manual. Kelebihannya sob, mesinnya bandel, tenaganya selalu mengisi, enteng banget buat mencapai kecepatan 100 km per jam sob, dan sudah memiliki teknologi SIM on the fly. Jadi bisa disetting mode 4WD asal jalan di bawah 100 km per jam, tanpa harus berhenti. Selain itu, fitur keselamatannya lengkap dan bisa memakai bios solar karena mesinnya belum common rail. Tapi kekurangannya, tenaganya terkesan terlalu kecil untuk mesin sebesar ini, dan mobil ini bukan yang paling populer di kelasnya. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km. Ngomongin harga, Isuzu D-Max tahun 2007 lumayan mahal sob. Ada di sekitar 90-100 jutaan. Dan pajaknya 4 jutaan. Nomor 4. Dari Jepang lagi sob, ada Mazda BT50 tahun 2010. Mobil ini termasuk kurang populer sob di dunia perdouble kabinnya duniawi. Mazda dan Ford udah biasa berbagi platform. Nah, mobil ini adalah pinang di belah duanya dari Ford Ranger, mulai dari mesin sampai interiornya. Untuk originalnya sebenarnya dimiliki oleh Mazda sob, tapi yang lebih laku malahan Ford Ranger. Mungkin karena SPG-nya Mazda kurang lihai dalam menggoda bos-bos pemilik tambang. Roknya kurang naik kali ya. Kita ke fiturnya sob, sudah ada power window, electric mirror, head unit double din, dan AC dengan pengaturan lengkap. Untuk mesin, mobil ini membawa mesin berkode MZDE 2499cc, 4 silinder, 16 katup, SOHC, turbo, intercooler, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 109 horsepower, dan torsinya 257 Nm, dengan transmisi manual 5 speed. Kelebihannya sob, mesinnya tangguh dan handal, perawatannya nggak jauh beda dari Power Ranger lagi. Perawatannya nggak jauh beda dengan Ford Ranger, dan bisa memakai bios solar. Tapi kelemahannya, suspensinya kaku sob, perawatannya lebih mahal daripada mobil-mobil sekelasnya, fitur keselamatan juga minim, dan pajaknya lebih mahal daripada Ford Ranger, padahal ini orinya ya. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-13 km. Untuk harga, Mazda BT50 tahun 2010 ini paling murah ada di sekitar 75-80 jutaan, dan pajaknya 5 jutaan. Ya sob, itulah tadi mobil-mobil perdouble kabinan duniawi. Terima kasih udah nonton sampai akhir, kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya, sukses usahanya, dan dipercepat untuk nambah pundi-pundi tabungannya. Iya, amin. Kita ketemu lagi di minggu depan dan I'll be back. Ciao, mainkan outro-nya, sikat. Even get to bronze. I said I'm moving too far.